Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amkan Indonesia Fikri, dan rekan saya, Mary Syarafatul Umah. Di sini kami akan membahas mengenai audit siklus investasi dan saldo kas. Materi-materinya yang pertama mengenai siklus investasi dan saldo kas, yang kedua pengujian pengendalian mengenai siklus investasi, yang ketiga pengujian substantif atas siklus investasi, yang keempat pengujian pengendalian atas saldo kas, yang kelima pengujian substantif atas saldo kas, dan yang keenam kertas kerja pemeriksaan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah siklus investasi. Siklus investasi suatu entitas atau perusahaan berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan lain. Surat berharga tersebut dapat berupa sertifikat deposito, saham biasa, saham preferen, obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Tujuan audit siklus investasi. Apa sih tujuan audit siklus investasi? Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Kemudian, pemahaman struktur pengendalian intern itu meliputi yang pertama, lingkungan pengendalian, dua, penaksiran risiko, yang ketiga, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, yang keempat, aktivitas pengendalian. Dokumen-dokumen dan catatan-catatan yaitu yang pertama, sertifikat saham, yang kedua, sertifikat obligasi, yang ketiga, bond indenture, yang keempat broker advice, yang kelima buku jurnal, yang keenam buku pembantu investasi. Kemudian fungsi-fungsi yang terkait, yang pertama pembelian surat berharga, yang kedua penerimaan pendapatan periodik, yang ketiga penjualan surat berharga, yang keempat pencatatan transaksi, yang kelima transaksi harus dicatat pada jumlah, klasifikasi, dan periode akuntansi yang tepat. Yang keenam, pengamanan atau penyimpanan surat berharga. Yang ketujuh, penjagaan ketepatan buku pembantu investasi. Kemudian ada audit saldo kas. Akumulasi bukti atas saldo kas sangat bergantung pada hasil pengujian pada siklus lainnya. Transaksi yang mempengaruhi siklus kas mempunyai mutasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan kas yang menyangkut aktiva yang terkait dengan pengukuran nilai bersifat sangat liquid. Ini berarti resiko melekat dalam siklus ini sangat tinggi. Semakin tinggi volume transaksi yang terbentuk, maka akan meningkat pula resiko yang melekat dalam penyajian rekening kas dalam neraca. Jika pemahaman auditor terhadap pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dalam bentuk siklus transaksi membuat auditor yakin dapat mengurangi penilaian resiko pengendalian, maka auditor dapat mengurangi pengujian perincian saldo akhir kas. Selanjutnya, pengendalian atas siklus investasi. Penetapan resiko pengendalian merupakan proses pengevaluasian efektivitas kebijakan dan prosedur terstruktur pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Pengujian pengendalian yang dilakukan dapat menghasilkan bukti mengenai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian. Bukti tersebut kemudian digunakan untuk menetapkan resiko pengendalian untuk setiap asersi yang terkait dengan transaksi investasi, serta dalam rangka untuk merancang pengujian substantif akuntan, pertama kali harus menentukan tingkat resiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. Tinggi rendahnya resiko deteksi tergantung pada besarnya resiko audit yang ditetapkan, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Pengujian substantif atas siklus investasi merupakan hal yang biasa dalam melakukan pengujian substantif atas siklus investasi untuk menguji saldo investasi di neraca dan laporan laba rugi pada saat yang sama.
tahapannya yaitu yang pertama menentukan resiko deteksi, yang kedua merancang pengujian substantif, yang ketiga pengujian rincian transaksi, yang keempat pengujian rincian saldo, yang kelima pengujian rincian saldo estimasi akuntansi, yang keenam perbandingan penyajian laporan dengan GAAP Generally Accepted Accounting Principle. Pengujian pengendalian atas saldo kas dengan cara sebagai berikut. 1. Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. 2. Lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpannya. 3. Mintalah salinan notulen rapat direksi mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. 4. Mintalah salinan polis asuransi fidelity bond, cash on hand, and cash in transit. 5. Ambil sampel bukti kas masuk. 6. Ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. 7. Ambil berita acara penghitungan kas. Pengujian substantif atas saldo kas. 1. Menentukan risiko deteksi. 2. Merancang pengujian substantif terdiri dari beberapa prosedur, diantaranya 1. Prosedur awal, seperti mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri serta menentukan signifikansi dari saldo dan transaksi kas bagi entitas serta kebijakan entitas dalam meramalkan saldo kas dan menginvestasikan kelebihan saldo kas. 2. Prosedur analitis. 3. Pengujian rincian transaksi. 4. Pengujian rincian saldo. Ada 5 pengujian substantif yang biasa digunakan untuk saldo kas dalam kategori ini. Di antaranya, menghitung kas di tangan, mengkonfirmasi saldo kas dan pinjaman di bank, mengkonfirmasi perjanjian lainnya dengan bank, melakukan scan, mereview, dan menyiapkan rekonsiliasi bank, mendapatkan dan menggunakan laporan pisah batas bank. 5. Membandingkan penyajian laporan dengan GAAP. Kertas kerja pemeriksaan KKP. Kertas kerja audit berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor, dan juga sebagai alat untuk menetapkan apakah semua informasi penting yang dikumpulkan telah memenuhi syarat untuk menjadi bahan laporan hasil audit. Review atas kelengkapan alat bukti dalam kertas kerja audit dilakukan untuk menguji apakah kertas kerja audit telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Fungsi dan manfaat kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai dasar bagi penyusunan laporan pemeriksaan atau alat penghubung antara pekerjaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Alat bagi atasan langsung untuk mengendalikan dan mengawasi pekerjaan tim auditor dan melaksanakan tugas pemeriksaan. Alat pembuktian yang mendukung laporan pemeriksaan, sarana untuk mengevaluasi seluruh atau sebagian hasil pemeriksaan sumber data atau informasi bagi kelanjutan pemeriksaan dan perencanaan pemeriksaan berikutnya. Kertas kerja pemeriksaan juga memberikan manfaat, diantaranya memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan, membantu auditor dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, memungkinkan auditor lain untuk mereview kualitas auditor. Karakteristik yang harus dimiliki kertas kerja audit adalah harus lengkap dan akurat, jelas dan singkat, mudah dipersiapkan, mudah dimengerti dan berurutan, relevan, terorganisasi dalam struktur yang konsisten dan mudah direview. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga